proklamasi. Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh Sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki dijatuhi bom atom oleh Sekutu. Kejadian ini memberikan penderitaan pada rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah, dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno Hatta selaku pimpinan PPKI dan Regimen Widyodiningrat sebagai mantan ketua DPU PKI diterbangkan ke darat 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Ada apa Tuan datang kemari? Saya ingin bertemu dengan Terauchi. Apakah beliau ada? Ada, silakan masuk. Marsekal Terauchi ada yang ingin bertemu dengan Anda. Baiklah. Running action. Saudara Soekarno, Hatta, dan Regimen, saya sebagai utusan dari pemerintah Jepang ingin menyampaikan suatu hal, yaitu pihak Jepang akan segera memberikan kemerdekaan Indonesia sesuai dengan perjanji dari Perdana Menteri Kunaiki Koiso. Dengan cara apa Jepang memberikan pernyataan merdeka kepada Indonesia? Dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan tergantung dari cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju dengan pendapat Anda. Karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bung. Tetapi kita harus tetap menyegerakan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan paling cepat pada tanggal 24 Agustus 1945. Akan saya pikirkan kembali permintaan Anda. Karena kami akan membicarakannya dengan pihak PPKI. Baik. Kalau begitu kami harus undur diri. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Setelah Soekarno pulang dari Dalat, Vietnam, Soekarno keluar dari kamar menemui istrinya dan meminta istrinya untuk membuatkan sebuah bendera. Mari Pak, kita masuk. Bagaimana dengan hasil rapatnya tadi, Pak? Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada kita. Lalu, apa yang bisa saya bantu, Pak? Jahit kain ini menjadi sebuah bendera. Baik, Pak. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, telah mendengar berita kekalahan tersebut melalui radio BBC. Dan Sultan Syahrir pun langsung memberitahu kabar tersebut kepada Wikana Darwis dan Khairul Saleh. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion
A better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish. Tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Kita harus segera mendesak Penuh Tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Betul sekali kawan. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian? Karena PPKI adalah badan buatan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu, siapa yang berhak memproklamirkan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat melalui Radian. Tetapi, apakah Bung Karno akan setuju? Beliau merupakan ketua PPKI. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI, kita paksa saja beliau. Kalau perlu apa? Kita harus bicara secara baik-baik, guys. Benar kawan, kekerasan bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari dalam, kita segera menemuinya. Betul. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 20.00 WIB, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur. Dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Hairul Saleh, Sukarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Selamat malam Bung Karno. Selamat malam. Ada perlu apa kalian datang kemari? Sekarang, Bung, sekarang, malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, akan berakibat terjadinya suatu pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku. Seret saya dan potong leherku malam ini juga. Anda tidak perlu menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Dan saat ini kita akan menghadapi Belanda yang akan kembali menjadi tuan di negeri kita ini. Jika Anda setuju dengan perkataan saya dan mengira bahwa Anda sudah siap dan sanggup untuk menghadapi proklamasi tersebut, lantas mengapa bukan Anda sendiri yang menghadapi proklamasi itu dan meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan kita dapatkan sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kami bertiga telah membicarakannya baik-baik dengan Jepang. Saya takut jika Jepang melakukan tipu muslihat dan jika kita melakukan hal yang salah akan terjadi pertumpahan darah. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 24.00 golongan muda melakukan rapat di Asrama Baperpi, Jalan Cikini nomor 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4 pagi, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno beserta keluarganya dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Hairul Saleh, Sodan Kosinggi yang merupakan tentara peta melakukan aksi tersebut. Ada perlu apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum.
bertanya kepada Bung, kalau Bung tidak menjalankan revolusi malam hari ini, lalu apa? Yang paling penting di dalam peperangan dan revolusi, ini saat yang paling tepat. Di Saigon, saya telah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan pada tanggal 17. Mengapa justru diambil tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja? Atau tanggal 16? Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal. Mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi, saya merasakannya di dalam kalbuku, bahwa itu saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama, kita sedang berada di dalam bulan suci Ramadan. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Sampainya di Jakarta, Soekarno-Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Maijen Nashimura untuk berunding. Tetapi Nashimura tidak menginginkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno-Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Ada apa, Bung? Kami memerlukan rumah untuk merumuskan naskah proklamasi. Silahkan pakai rumahku saja, Bung. Keamanan akan saya jamin. Terima kasih. Ruangan mana yang bisa kami pakai? Ruang makan dan serambi depan. Silahkan masuk. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda selaku tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan di hadapan peserta rapat dan golongan muda. Keadaan yang mendesak telah memaksa kami untuk mempercepat pelaksanaan kemerdekaan. Rancangan teks sudah siap untuk dibacakan di hadapan saudara-saudara. Saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya, sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan ini sebelum fajar menyingsing. Iya, ini nanti tuh kayak gini. Terus gini. Setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian Soekarno dan Hatta menandatangani naskah tersebut. Keadaan yang mendesak telah memaksa kami untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks sudah siap untuk dibacakan di hadapan saudara-saudara. Saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian untuk menyetujuinya, sehingga kita dapat terus berjalan dan menyelesaikan pekerjaan ini sebelum fajar menyingsing. Kepada siapa yang hadir di rapat ini untuk menandatanganinya secara bersama. Saya kurang setuju. Naskah proklamasi tersebut sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Setuju! Terima kasih. Sama-sama. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 pagi. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita, bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita
negara merdeka, negara Republik Indonesia kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita. Merdeka! Merdeka! Gerak. Maju 1-2 langkah, jalan. Hadap kanan kiri, gerak. Kerjakan. Ada apa, Bu? Kami memerlukan rumah untuk merumuskan naskah proklamasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.